setelah kita mengenal apa itu matriks ortogonal, sekarang kita akan kembali lagi ke pembahasan kita tentang pendiagonalan suatu matriks. Sekarang kita akan melihat pendiagonalan matriks yang khusus, yaitu pendiagonalan secara ortogonal. Jadi di sini kita ingat-ingat lagi bahwa pendiagonalan ini melibatkan matriks tak singular P. Tentunya jika dimensinya atau ukuran dari matriks P ini lumayan besar, menentukan inverse-nya akan rumit, ya, jauh lebih rumit, jauh lebih panjang cara mengerjakannya. Maka terlintas juga bahwa bagaimana jika matriks P-nya ini kita buat matriks ortogonal, sehingga inverse-nya akan lebih mudah dihitung karena kita cukup mengambil transpose dari matriksnya. Namun hal ini tidak berlaku secara umum. Tidak semua matriks yang bisa didiagonalkan bisa dibentuk matriks ortogonalnya, di sini matriks P-nya. Dan ternyata di sini matriks yang P, di sini matriks P yang merupakan matriks ortogonal yang ingin dibentuk, ini hanya berlaku apabila A-nya matriks simetri. Jadi A ini disebut matriks simetri apabila matriksnya ini sama saja dengan transpose-nya. Nah, tentunya dalam proses pengortogonalannya nanti kita akan memanfaatkan proses Gram-Schmidt yang sudah kita tahu sebelumnya. Jadi di sini ada satu buah teorema bahwa jika A matriks simetri, maka vektor eigen dengan nilai eigen yang berlainan pasti saling ortogonal. Jadi di sini adalah satu buah kunci agar membuat matriks P-nya ini ortogonal, ya. Oke, sebagai contoh kita akan lihat di sini kita punya matriks simetri A dan kita akan lakukan pendiagonalan ortogonal. Di sini tentunya kita perlu menentukan nilai eigen dan vektor eigen seperti biasa. Dan kita punya nilai eigen dan vektor eigennya adalah sebagai berikut. Seperti biasa Anda bisa mengecek dan memverifikasi. Maka dari itu kita tahu bahwa X1, X2, dan X3 ini sudah ortogonal. Karena vektor-vektor eigen dari nilai eigen yang berlainan ini pasti saling ortogonal dari matriks simetri, ya. Maka dari itu untuk membentuk matriks P-nya, kita tinggal susun per kolomnya, namun ingat bahwa panjang vektor di setiap kolom matriks ortogonal itu harus 1. Maka dari itu kita akan lakukan normalisasi untuk setiap vektor eigennya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa dapatkan vektor P dan maksud saya matriks P dan matriks D adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita punya hasil normalisasi dari X1, ini hasil normalisasi dari X2, dan ini hasil normalisasi dari X3, ya. Dan untuk nilai eigennya kita pasang seperti biasa dalam bentuk matriks diagonal. Sebagai contoh lainnya kita lihat bentuk matriks yang ini, matriks simetri lainnya. Dan di sini kita punya nilai eigen dan vektor eigennya sebagai berikut. Jadi di sini kita lihat bahwa ada kegandaan geometrinya di sini. Kegandaan geometrinya ada 2 untuk nilai eigen yang -3. Jadi di sini kita perlu hati-hati bahwa X1 dan X2 ini belum tentu ortogonal. Karena teorema yang kita punya bahwa vektor eigen dari nilai eigen yang berlainan saja yang saling ortogonal. Maka dari itu kita perlu lakukan dulu proses pengortogonalan Gram-Schmidt agar kita bisa peroleh X1 dan X2 ini sudah ortogonal. Maka dari itu kita akan lakukan, kita pilih V1-nya X1, lalu kita pilih V2-nya adalah di sini proses Gram-Schmidt seperti biasa, ya. Kita dapat setengah, 2, setengah. Minus setengah, 2, dan setengah maksudnya. Dan jangan lupa kita lakukan normalisasi agar kita bisa peroleh vektor-vektor yang saling ortonormal. Dan kita akan dapatkan matriks P dan matriks D-nya adalah sebagai berikut.